Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan bertani organik rumahan. Jadi kalau kita ingin memanfaatkan lahan pekarangan kita untuk pertanian organik, selain kita harus ada pakem ya yang diikuti, seperti kita menggunakan pupuk organik, menggunakan pupuk kandang, pupuk organik cair ataupun padat, dan juga pestisida nabati. Kita juga harus memperhatikan salah satu yang seringkali kita terlupa dalam budidaya tanaman pertanian berbasis organik, yaitu bagaimana kita harus melakukan diversifikasi atau keberagaman tanaman yang akan kita tanam. Jadi dalam suatu lingkungan yang kita akan budidayakan secara organik, jangan sampai kita hanya menggunakan atau menanam satu jenis tanaman saja, seperti sayuran kangkung, bayam, dan seterusnya ya. Nah, kita juga harus tahu bahwa kita perlu mendiversifikasi, artinya kita menanam beragam jenis tanaman ya yang dibudidayakan secara organik. Yang perlu diperhatikan, ada beberapa keuntungan ketika kita melakukan diversifikasi tanaman untuk budidaya organik. Yang pertama, hama yang biasa menyerang tanaman itu tidak akan terus-terusan mendapatkan asupan makanan, karena memang sumber makanannya berbeda-beda. Jadi di dalam satu lokasi kalau hanya misalkan tanaman bayam semua, maka hama tanaman bayam yang akan senang karena memang jumlah bayamnya sangat banyak. Tetapi kalau kita lakukan diversifikasi, otomatis hama menjadi terkendala karena asupan makanannya jadi terbatas. Yang kedua keuntungannya adalah bahwa nanti ketika kita melakukan diversifikasi, maka kita bisa mendorong predator hama alami untuk datang. Sebagai contoh misalkan, ini di pekarangan saya ini, selain saya menanam tanaman labu lonceng, saya juga menanam tanaman bunga seperti kita lihat ya. Nah, tanaman bunga ini tujuannya adalah mendorong atau membuat predator alami menjadi mendekat. Keuntungan ketiga adalah bahwa kita bisa menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Misalkan saya contohkan, kita menanam tanaman yang tinggi ini ya, seperti saya di sini ada belimbing, kemudian ada alpukat, ada juga mangga di situ. Jadi tanaman-tanaman yang besar ini kemudian bisa menjadi sumber bagi penyimpanan air ya. Jadi ketika musim kemarau, tanaman kita, sayur-sayuran kita tidak terkendala. Selain itu, tanaman-tanaman ini yang besar ini bisa menjadi sumber tempat berlindungnya predator seperti burung ya, untuk mengendalikan hama ya, serangga. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan sumber nutrisi untuk pengendalian hama hayati, misalkan sereh ini ya. Untuk pengendalian hayati kita bisa pakai sereh ya, untuk biopestisida mengendalikan hayati, membuat hama-hama menjadi hilang ya. Ya, salah satu keuntungan tambahan dari kita menanam tanaman dengan diversifikasi atau beragam jenis tanaman, seperti kita menggunakan atau menanam tanaman besar, maka kita bisa mendapatkan sumber daya seperti dedaunan untuk pembuatan pupuk ya. Nanti kita tidak perlu membeli pupuk, kita bisa proses sendiri pupuk secara alami. Nah, ini contohnya nih, daun-daunan ini bisa kita kumpulkan untuk kita buat pupuk. Nah, ini contohnya wadah pupuk ya, pupuk kompos yang kita buat. Kita lihat. Bukan, ini pupuk kompos. Nah, tuh lihat.
isinya daun-daun. Iya, daun-daun. Nanti kita proses jadi pupuk untuk tanaman. Oke, itu di antara keuntungan dari kita diversifikasi tanaman, ya. Mari kita lihat tanaman apa saja yang ditanam secara organik di pekarangan rumah. Ini contoh adalah rimpang-rimpangan, ya, lengkuas, ya, lengkuas. Kemudian ada tanaman bidara, ya, tanaman bidara. Ini kita lihat yang berduri-duri ini. Kemudian apa ini deh? Ini adalah tanaman labu lonceng, ya, labu lonceng. Nah, jadi jenisnya macam-macam nih. Ada tadi lengkuas, rimpang-rimpangan, ya. Kemudian ada labu lonceng. Kemudian di sini ada cabai yang berbuah, ya. Kemudian di sini ada bayam batik, ada bayam biasa, ya. Kemudian ada bawang Kalimantan, ini bawang Kalimantan. Ini ada juga kemangi. Kemudian ini ada nanas deh nih, ada nanas, ya. Tuh, nanas. Kemudian ini ada kunyit, ada jahe-jahean. Ini ada tomat, ya, tanaman tomat. Halus nih tomatnya merah. Kemudian ini ada serai. Untuk tanaman tingginya ada mangga, ada alpukat, ada juga belimbing uluh. Dan ini ada kucai, ya, tanaman kucai. Ini ada melati, sebagai tanaman bunga. Kemudian ada juga tanaman buah stroberi, ini stroberi. Oke, stroberi yang sedang berbunga nih. Ini ada bunga Wijaya Kusuma, harusnya ditaruh digantung ini, tapi belum sempat, ya. Oke, demikian sedikit informasi, ya, terkait dengan bagaimana kita bertani organik di pekarangan rumah. Terima kasih.